menghandle semua orang tuh paham tentang higienik, cara membersihkan higienik, termasuk cara pakai sarung tangannya. Orang-orang yang ditunjuk untuk menghandle semua orang tuh paham tentang higienik. Selamat malam Bapak para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya pada Jumat malam ini kita dapat berkumpul lagi dalam agenda rutin kita yang tentunya sangat eksis ya, yaitu Kagama HSE Talk. Adapun topik yang akan kita angkat pada acara malam hari ini adalah mengenai heat stress management. Perkenalkan, saya Aziz. Di sini saya akan memandu jalannya acara Kagama HSE Talk pada malam hari ini. Sebelum kita mulainya, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing agar diberi kelancaran dan juga berkah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di ruang Zoom meeting kita telah hadir Bapak Joko Prakoso Adiwibowo yang akan jadi narasumber kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menarasikan CV beliau. Beliau merupakan alumni UGM jurusan kimia yang menyelesaikan pada tahun 2002 dan selama lebih dari 20 telah berpengalaman di bidang hygiene, occupational health system, environmental management system, quality management system, dan quality management system. Lalu beliau juga sudah saat ini juga sudah bekerja di industrial higienis di Bin Shaker Group Qatargas Raslavan K23 hingga saat ini. Selanjutnya akan ada penyajian materi dari Bapak Joko dan nanti setelah akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya dari Bapak Ibu sekalian dan 4 penanya terbaik akan mendapatkan voucher GoPay dari Kagama HSE. Silakan untuk Bapak Joko Prakoso Adiwibowo untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Monggo. Ya, terima kasih banyak, Mas. Oke. Oke. Terima kasih banyak, Pak Asis. Ya, oke. Jadi kali ini kita mau bahas ini topiknya histres, tapi saya combine dengan eh, apa namanya perubahan iklim ya. Karena kenapa? Karena di masa-masa akhir tahun ini kita akan menghadapi perubahan iklim yang sangat ekstrim ya. Kalau dilihat cuacanya sudah berubah dan lain sebagainya. Oke, untuk profil nggak perlu saya sebutin lagi ya. Jadi saya benar yang dibilang Mas Aziz bahwa pengalaman saya 21, tapi mulai industrial hygiene dari 2010 sampai 23, berarti 13 tahun khusus industrial hygiene. Di luar 13 tahun spesialis di industrial. Industrial termasuk di production maupun di quality. Jadi ke teknikal ya, semuanya background-nya teknikal. Oke. Nanti bisa lihat di LinkedIn saya langsung. Oke, ini slide yang pertama kita bahas ini ada gambar, terus ada linknya ya, website linknya ini terkait dari Rockefeller. Bapak Ibu tahu ya Rockefeller ini perusahaan besar, di mana dia mensupport dana foundation buat industri itu sangat sekali ya, mau di oil and gas, construction dan lain-lain. Ini kalau dilihat di websitenya itu halaman utamanya itu langsung menuju bahwa iklim itu akan ada impact terhadap heat stress atau tekanan, kalau Indonesianya tekanan panas ya. 2005 ada gambar ya, Bapak Ibu lihat sebelah kiri itu ada gambar, itu merah di bagian tengah. Kenapa merah di bagian tengah? Karena itu garis khatulistiwa ya. Jadi dia garis khatulistiwa. Kalau dilihat ini tahun berapa? Ini baru ya Pak Ibu ya. Ini tahun bulan Juni. Ini tahun ini. Kalau dilihat, coba lihat kasus fatality-nya di situ ada sampai 100, ada sampai 20. Catatan kematiannya tidak direcord dengan baik oleh. Inilah kenapa efek-efek dari penyakit yang menyebabkan ya, jadi contributing factor, jadi menyebabkan kematian. Jadi di stres karena dia di solar ya, di tengah-tengah di cincinnya bumi ya. Kenapa? Karena jarak bumi dengan matahari itu sangat dekat dan efek radiasi sangat
kencang sekali terhadap area yang berdekatan dengan masuk Middle East. Kenapa Middle East? Karena Middle East nggak ada tanaman, jadi filtrasi untuk mengontrol lingkungan itu nggak ada, sehingga dia langsung tanah datar di mana exposure panasnya itu langsung direct ya, tanpa ada asopsi atau halangan yang lain. Itulah kenapa kalau di ilmunya environmental ada industri hijau, ada industri biru yang harus dijelaskan ya apa namanya, kenapa tujuannya ini sampai pencegahan-pencegahan di dalam perusahaannya itu akan seperti apa, gitu ya. Oke, ini langsung saya jelaskan terkait proyek yang saya jalani sekarang ya. Jadi saya ada di LNG, itu Qatargas dulunya. Mulanya dia Rasgas, berubah jadi Qatargas, di Qatar Energi LNG. Ini LNG itu baru berubah sekitar bulan Agustus kemarin. Dan di sekitar September itu dengan dari direkturnya serta pemilik company-nya. Jadi kalau dilihat mapnya Bapak Ibu bisa lihat ini di sini, scope saya ada banyak sekali ya. Kalau dilihat gambar paling bawah itu ada organisasi cat yang ada di dalam kompleksnya itu. Jadi kompleks Raslavan ini, kompleks Raslavan ini sangat besar sekali. Di mana Bapak Ibu lihat setiap slot-slot poinnya itu company-nya berbeda-beda. Misalnya ada company-nya Qatargas itu ada dua, North Plan sama South Plan itu beda direktur, beda manajemen juga. Terus ada ASL, ada Dol. Jadi banyak banyak company. Kalau Bapak Ibu sama ini industrial city kayak kalau di Indonesia mungkin setara MM 2100 untuk yang pabrik ya, yang manufacturing ya. Tapi ini semua oil and gas. Jadi skopnya gede-gede ya. Ini satu blok aja itu setara dengan Cilacap gitu ya. Balongan itu Cilacap. Dan kalau Bapak Ibu lihat di zoom di dalam satelit itu kan kebaca bahwa jumlah tangkinya sangat banyak. Sehingga kapasitas produksinya sudah pasti sangat banyak. Belum lagi kalau dilihat dok Merinnya ya, Merinnya itu kalau dilihat daerah loading arm itu kelihatan sekali bahwa dok untuk transfer produk-produknya itu sangat banyak kapal. Pengalaman saya di proyek di Tangguh itu kan cuma satu dua lane dengan adanya train 3 ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat itu saya aja baru sampai bebet 10, berarti sudah ada sekarang 7. Berarti tambahan lagi 3. Next ke depannya lagi 3, berarti tambahannya itu ada 6. Itu satu satu dok itu ada sekitar 6 lengan. Berarti kapasitas transfer itu ada kalkulasinya ya, berapa yang bisa ditransfer, itu juta MTPA ya, jadi ada kapasitas produksinya itu. Dan ini khusus area saya adalah EPC 2, jadi saya membuat 5 tangki, membuat pipeline-nya ada pipeline-nya LNG dan pipeline-nya petrochemical, MEG, methyl ethylene glycol. Dan termasuk pipeline itu sampai ke loading arm, sampai ke marine ya. Jadi sampai ke tempatnya si marine. Jadi saya ada offshore-nya, ada onshore-nya, semi-semi ya, karena onshore-nya itu untuk daerah kapal tuh ya pada waktu transfer. Jadi vesselnya pun bervariasi ya. Jadi jenis vessel juga macam-macam. Ada vessel yang khusus untuk piling, untuk konstruksi, untuk konstruksi dalam pipa. Ada khusus untuk diver, untuk launching ke uru-uru para diving yang turun ke bawah. Ada ini untuk khusus untuk mengangkat untuk transfer energi. Ini pekerjaannya heat stress ya. Jadi heat stress management itu di company Qatargas itu fully 1 tahun itu semua bulan itu sangat penting ngelakuin pemetaan. Ini urut-urutannya ya. Jadi bulan Februari sampai Maret itu kita siap siagaan namanya readiness. Di readiness yang dilakukan ada dokumen review, komunikasi, gimana cara komunikasinya, di kombinasi seperti apa, termasuk welfare facility-nya seperti apa. Terus tasris itu pekerjaan yang akan dilakukan di tahun itu apa dan lain-lain gitu ya. Terus PPI yang mau dipakai aja di musim winter, termasuk nanti ekstra PPI untuk mengontrol heat stress-nya itu sendiri ya. Nah, sebagainya. Terus ada training, awareness trainingnya pun bervariasi ya. Ada training buat labor, training buat supervisor, training buat post aider, trainer buat si pemegang castrol atau pemonitor LT, area leadership untuk level manajemen ke atas ya. Karena dia mengapprove tas-tas di mana dia red and black. Nanti ada red and black itu ada tabelnya ya. Ada lainnya. Dan di bulan Oktober kan, bulan April sampai Oktober itu summernya ya. Masa di mana semua kegiatan ketika April sampai Oktober itu semua skop pekerjaan itu membutuhkan prosedur setara dengan stress management. Contohnya, misalnya di dalam April dan Oktober itu dibutuhkan kapasiti air. Satu orang ada jumlahnya air minum kan.
tiap menit berapa 250 mili. Itu nanti kalkulasinya ada, sehingga kebutuhan air minum di bulan April sampai Oktober itu harus ngikutin apa yang ada di kalkulasi tabelnya heat index itu ya. Terus ada kalkulasinya berapa menit berhenti, berapa menit kerja gitu, ada work cycle-nya namanya ya. Terus di November Desember ini kita ngelakuin. Jadi setelah Oktober selesai, November Desember itu kita nyamrais melakukan apa namanya analisis apa yang ada di tahun itu, apa yang salah, apa yang ada, terus nanti kita akan ngelakuin apa. Sehingga November Desember itu masa kita evaluasi, termasuk bulan ini ya, kita ngevaluasi apa yang kurang, program apa yang akan dilakukan di bulan depan, di tahun depan dan lain sebagainya ya. Oke. Ini sekarang readiness-nya ya. Kan tadi kita ada bulan-bulannya, sekarang readiness-nya itu apa sih? Ini detailnya. Sudah ada manpower plan. Manpower plan itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Di bulan April, bulan itu. Jadi rekrutmennya itu paling cocok di bulan apa? Jangan tahu-tahu rekrutmen di bulan Juli ya. Karena bulan Juli itu waktunya peak. Sehingga kalau orang rekrutmen bulan Juli, orang nggak kerja. Kalau bahasa Papuanya ya, itu lau-lau itu nganggur ya. Bahasa Jawanya itu ya nggak kerja lah istilahnya. Kenapa? Karena ada aklimatisasi di mana orang datang kan nggak boleh langsung kerja ada 5 hari step-stepnya. Itu merugikan company juga karena useless. Artinya pekerja dan ketika masuk di bulan itu dia nggak siap untuk kerja karena apa? Temperatur ekstrim. Anggap aja dia dari suatu negara di mana cuacanya berbeda dengan cuaca yang di Timur Tengah. Sehingga dia ada waktu aklimatisasi. Termasuk kita ada weekly meeting. Ini juga di planning. Jadi kita udah tentukan. Di tahun ini 2023 kita tentukan dulunya di bulan Senin, dirubah ke bulan Senin, di hari Senin, dirubah ke hari Minggu. Jadi kita tiap minggu itu di planning. Tiap minggu harus melakukan meeting. Di dalam meeting itu ada 2 orang yang wajib datang. Manager operation atau manager construction sama manajernya sales. Itu kewajiban datang. Itu setiap company yang dalam satu grup EPC itu wajib datang. Satu tidak datang berarti dia wajib memberitahukan alasannya. Kenapa tidak ada penggantinya. Itu akan menjadi record buruk KPI-nya dia. Nanti ada KPI ya di slide kedua ada KPI-nya. Kenapa dia nggak datang di waktu itu. Berarti hadirannya dia menunjukkan bahwa tidak ada komitmen ke history. Itu bisa jadi beberapa pekerjaannya di hold ya. Karena dia tidak datang di meeting itu. Karena meeting itu sangat kritikal. Karena itu membahas men-summarize apa di minggu depannya. Oke, terus ada work plan. Nah, ini work plan itu yang tadi. Kan ada pekerja-pekerja. Kalau dia nggak datang kan berarti work plan-nya benar apa nggak? Misalnya dia akan kerja 17 item pekerjaan. Ternyata dia nggak datang ya, 17-nya di stop. Kenapa? Karena kamu nggak datang. Karena approval untuk bekerja itu ada di meeting itu. Ketika kamu meeting, kamu paham, dan kamu tanda tangan, dan kamu terlibat ikut meeting, berarti kamu mengerti apa yang harus dilakukan di minggu itu dengan 17 tas pekerjaan yang akan kamu lakukan. Terus ada welfare facility itu kita mapping ya. Nanti ada detailnya. Welfare facility itu termasuk shelter-shelter ya. Shelter itu ada shelter yang tanpa AC, ada non AC. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya ya. Detailnya. Terus ada training awareness-nya tadi saya jelaskan trainingnya bervariasi, ada awareness, ada campaign-nya. Awareness itu yang normal ya, TBT atau normal. Ada campaign. Campaign itu spesial ya, spesial dengan price dengan jadi misalnya 2 minggu khusus itu itemnya semua stress tuh kita hari ini apa terus itu ada kuisnya dan lain-lain itu beda ya campaign itu kita bikin spesifik karena kita ngasih ekstra ya, macam kayak gift dan lain-lain. Terus ada fokus inspection. Fokus di sini itu inspeksi yang melibatkan orang level tinggi yang manajemen dan lakukan interview dan ada kalkulasi samplingnya ya. Jadi kayak semacam quick count atau polling count. Jadi kita nentuin parameter human work. Misalnya dalam satu scope 100 orang. Berapa orang yang harus kita sampel untuk meyakinkan bahwa data itu valid. Jadi ada data interview, ada data verifikasi lapangan, itu ada checklistnya juga. Terus yang berikutnya adalah drinking water management itu juga penting ya. Karena kalau ada panas pasti membutuhkan air minum. Lah itu perlu kontrolnya air minum itu dan lain sebagainya. Terus medical management itu terkait dengan health surveillance-nya. Jadi health stress itu nanti ada rasio 1:50, 1 plus aideratorness itu sebanding dengan 50 worker. Jadi itu yang menentukan si paramedik di lapangan ya. Bukan paramedik yang standby di klinik ya, paramedik yang standby di site ya. Di site itu dan itu melakukan health surveillance. Apa aja health surveillance nanti berikutnya ya, nanti berikutnya ada detailnya itu. Terus ada diet nutrisi. Nutrisi ini terkait makanan ya Bapak Ibu ya. Jadi penting jadi ketika dia sebelum berangkat kerja, breakfastnya itu seperti apa. Apalagi potasium sama natriumnya itu rasionya seperti apa. Mineral yang dibutuhkan untuk mempertahankan tubuh seimbang selama dehidrasi itu juga sangat penting ya di situ. Terus ada heat index monitoring ini juga gimana heat index nanti berikutnya slide-nya ya. Terus ada HPI, heat stress tapi yang terkait PPI ya. PPI apa yang bisa mengontrol atau mengendalikan heat stress itu sendiri. Oke. Ini sekarang kita bahas masalah heat index monitor ya. Jadi kalau dilihat ada tabelnya sebelah kiri, ini ada heat index table ini berbeda-beda
beda ya Bapak Ibu ya. Yang menentukan green, kuning, orange, merah, hitam ini tiap kampung di Ras Lawan sini ada strukturnya ya. Jadi Qatar Energi atau dulu Qatar Petroleum itu mempunyai headway juga. Tapi dia nggak punya bendera, dia cuma punya bendera sampai bendera warna merah. Jadi range-nya angka-angka itu Qatar Energi itu berbeda dengan Qatar Energi LNG atau Qatar Gas berbeda. Kita punya yang warnanya hitam. Hitam itu pun kita dikasih limit. Jadi kenapa dikasih warna-warni Bapak Ibu ini kayak apa namanya rambu lalu lintas ya. Hijau itu berarti aman, aman tapi ada kontrolnya ya. Yellow itu agak hati-hati, orange itu agak hati-hati lagi. Yang merah ini berarti sudah waspada ini. Nah di Qatar Energi itu dia di stop. Apa yang terjadi kalau di stop ya? Semua pekerjaan akan stop. Karena apa? Karena cuaca iklim sekarang itu sangat ekstrim, sangat tidak memungkinkan untuk kita bekerja sebetulnya. Sehingga kita membutuhkan kontrol. Dan kenapa kita dikasih warna hitam? Karena kita melakukan mitigation atau melakukan planning untuk pengendalian itu. Apa yang dilakukan ya? Nanti ada keterangannya detail di situ ya. Akan harus ngelakuin apa? Termasuk convenience place dan walking at height di ketinggian itu di stop di bendera itu. Dan warna ini nggak setiap waktu ya Bapak Ibu. Jadi kita kontrol tiap jam ya. Jadi ada datanya pakai pakai WhatsApp, terus dari data cancel. Jadi kita ada datanya itu ada dua. Ada satu dari Wither Station, kita pakainya Lesson Davis Pentax Pro tipe 2. Ini di gambarnya itu ada nanti kalau ada yang tanya saya tunjukkan database-nya di website ya. Seperti apa contoh lain sebagainya. Yang satu lagi Kestrel. Jadi Kestrel ini tuh kalau orang IH yang sekarang ada di Indonesia bilangnya saya ngukur WBGT. Kenapa saya nggak pakai WBGT kan menggunakan heat index? Karena WBGT Bapak Ibu itu tidak implementatif. Sekarang kalau ada orang IH, industrial hygiene, ditanya saya mengukur heat stress terus bawa WBGT besar. Kestrel ini kan kecil sekali ya Bapak Ibu ya, di saku juga bisa. Tapi di Kestrel ini dia bisa mengukur heat index, bisa mengukur WBGT. Sehingga tools ini tuh sangat kompleks dan sangat simple. Ini kalau di Freeport ya, di tambang underground Freeport itu orang bilang Kestrel tuh beda ya bentuknya dengan Kestrel ini ya. Di Freeport pakai Kestrel tuh Kestrelnya untuk mengukur ventilasi karena dia di bawah tanah. Dan spesifikasi Kestrelnya nggak sebagus yang di sini. Kestrel yang dipakai yang di sini yang di Qatar ini level Kestrel 5400 itu series paling tinggi dan ini spek paling paling maksimum yang bisa dicapai. Dan kalau dilihat sangat murah Pak Ibu, 5 juta ya mungkin ya. Di sini kan nggak ada teks ya. Mungkin di Indonesia dimainkan penjual nggak 12 juta dan lain-lain. Itu kalau orang-orang naik gunung sih tahu brand Kestrel ya karena dia buat mengukur kecepatan angin dan lain-lain sebagainya. Alat ini itu sangat penting karena di alat ini dia bisa mengukur heat index itu pun kalkulasi ya Bapak Ibu ya tanpa ngelakuin kalkulasi. Kalau Bapak Ibu menggunakan WBGT standar yang ada di Permen 5 2018 itu orang IH-nya udah pusing. Pertama dia harus ngitung orang itu kerja ringan, berat atau ringan, menengah atau berat. Dia harus ngitung kan. Sudah dihitung nanti ya nggak semudah pakai heat index. Makanya di dalam proyek ini kita juga merekod WBGT, tapi WBGT tidak digunakan untuk implementasi. WBGT hanya didata, ditaruh di dokumen tanpa dilakukan implementasi. Kenapa? Karena implementasi ke lapangan useless, nggak berguna. Jadi heat index dan WBGT itu sama ya, sama-sama untuk mengukur heat stress. Tapi heat index itu nanti ada kenapa kita menggunakan heat index ya. Nanti setelah selesai saya tunjukkan kita lihat di Wither Station-nya. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu, angka heat BGT mana yang worst case? Heat index misalnya ya heat index itu ketemunya 38. Si WBGT ketemunya 36. Kalau kita mengganu acuan WBGT 36 itu kan kecil ya, 36 Celsius tinggi 2 degree Celcius di atas ya. Berarti apa? Jika kita menggunakan patokan heat index, maka kita menggunakan patokan yang lebih 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 worst case dibandingkan si WBGT itu sendiri dan sebagainya. Dan di dalam Kestrel ini kita selalu mengukurnya itu patokannya dari shelter ya. Jadi nanti di shelter itu ada kita radiusnya itu 500 meter kali 500 meter. Terus kalau jalan itu sekitar 3 sampai 5 menit, itu tiap shelter itu ada yang namanya windshock. Kenapa? Karena untuk tahu posisi posisi anginnya ya. Jadi area angin atau enggak karena si heat index ada ya. Temperatur, dry air, humidity sama satu lagi angin. Jadi 3 faktor ini di dalam pengukuran cuaca itu faktor kritikal yang harus dibaca tiap minggu ya. Termasuk nanti jadi dukun ya, jadi forecast. Jadi ngitung kalkulasi kira-kira minggu depan heat index-nya berapa itu dikalkulasi dari 3 angka ini. Namanya NWP ya, Numeric Weather Prediction. Jadi memprediksi secara numerik angka weather-nya forecast minggu depannya seperti apa. Itu ada rumusnya juga. Oke, ini saya tunjukkan ini PPI yang terkait distress ya, yang paling nyaman, yang comfortable-nya paling top. Tapi ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Jadi
air ginnya punya Korea, Eropa belum ada yang bikin, cuma Korea aja yang punya. Teknologinya itu dari proses namanya Vortex ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu di proses plant, di petrochemical, di gas, atau refinery itu ada namanya Vortex. Vortex itu turbin ya. Turbin itu ketika angin didorong dengan sistem bolak-balik, itu angin itu jadi dingin. Itu warna biru itu namanya Vortex. Vortex. Itu kalau di plant juga namanya Vortex juga. Itu biasanya untuk cooler biasanya. Misalnya ada cooler rack, misalnya ada pipa modern itu pakai sistem ini. Di Berbintang pun dulu saya di brewery itu juga sama, dia untuk dinginkan tangki fermenter itu meskipun pakai amonia alkohol tetap ada vortexnya juga si Atlas Copco itu. Jadi sini dia harus butuh angin kelemahannya sehingga air cooling vest yang jenis ini cocok dipakai ketika kerja di fabrikasi. Cocoknya di mana? Di orang-orang kerja gerinda, ngelas. Karena apa? Karena dia ada kompresor. Ketika dia kerja menggunakan alat kompresor, maka vest ini bisa dipakai. Dan vest ini kering ya, jadi ketika dipakai itu cuman isinya tabung, itu jika vortex itu nanti ada angin di dalam ini. Sangat dingin Bapak Ibu. Dan saya udah coba sekali, dingin, bener-bener dingin. Dan ya kering artinya badan Bapak Ibu nggak basah. Artinya dermal potensi biduran ya, apa namanya, ke kulit itu nggak ada sama sekali. Ada lagi cooling vest yang di bawahnya lagi ya, yang diisi sama coolant. Itu brandingnya Draeger ada, branding Jerman ya. Draeger itu dipakai-pakai buat siapa? Buat fireman, orang-orang rescue itu. Kalau di Indonesia kan pernah dikasih tuh. Padahal orang rescue itu kena stress paling tinggi. Kenapa? Karena dia nyelamatin fire kan. Dan dia harusnya pakai vest yang jenis yang pakai Draeger itu. Kenapa? Karena dia nggak butuh hose. Tapi kelemahannya apa? Dia punya masa waktu cuma 3 jam. Setelah itu apa ya? Nggak dingin. Karena dikasih spek kan. Speknya ditaruh kulkas, nanti aspeknya, tapi face-nya tetap kering, tapi nggak kering-kering banget, masih agak lembab-lembab, sehingga apa tetap aja nggak nyaman. Kenyamanan tetap yang air cooling face ini levelnya lebih tinggi dibandingkan yang tipe yang pakai cooling gel tadi. Ada lagi yang di bawahnya apa? Yang direndam. Jadi kayak kita basahin aja. Jadi cooling face-nya itu kayak kain biasa, tapi kayak kayak kanebo ya, kayak kanebo itu di air es nanti dipakai ada. Itu 3 item cooling vest itu bisa dipakai, tapi tiap cooling vest itu ada kelemahan, ada positifnya ya. Tinggal tergantung yang mana. Di tempat saya pakai di tempat saya Marine untuk diving, dia pakai yang diperes tadi. Untuk diving yang di Marine ya, kan ada diver launcher. Jadi untuk ngelas dalam, ada orang yang dipakai kayak baju Apollo, dia nyelam, ngelas di dalam air kan. Itu ada vessel, ada kapal tuh namanya diver launcher. Jadi si penyelamnya itu diterjunin ke bawah. Ada satu orang standby di atas. Itu tuh setelah keluar dia basah kuyup tuh. Kan cuaca kan air laut juga panas karena kita teluk kan, kita gulf kan. Jadi di teluk itu kan airnya kan stagnan ya kategorinya, jadi nggak mengalir. Jadi di dalam air pun nggak ya. Airnya tuh hangat-hangat sehingga ketika keluar kan dia shock terapi tuh. Ketika keluar kan dia kaget, di luar kali ini. Kalau lihat heat index-nya mungkin bisa 60-70 Celcius ya. Jadi jangan kaget di sini 60-70 tuh di Indonesia, sampai keringetan di sini, apalagi kalau keluar tuh langsung berkeringat semua ya. Di Indonesia masih mungkin 30-40 lah ekstrim. Di sini sudah sampai 60-70 sehingga ketika keluar dia shock. Nah, untuk nggak shock gimana ya? Kita kasih yang model direndam tadi. Itu cocoknya buat yang bersinggungan dengan air. Tapi yang non bersinggungan dengan air, kita pakai sistemnya ada orang kerja di atas, misalnya ngerjain structure ya. Anggap aja kerja konstruksi di berlapis-lapis. Kan dia nggak mungkin ada hose kan. Kan naruh selangnya ke atas kan sulit, kayak jenis vest yang pakai cooling gel tadi dimasukkan ke dalam kain. Meskipun nggak basah, tapi lembab-lembab ya. Artinya cooling vest-nya itu ya sedikit agak lembab. Karena apa? Karena dalamnya kan ada cooling gel. Nggak basah sekali. Tapi yang diperes tadi benar-benar basah ya. Artinya kalau dia kerja nggak di tempat yang basah, dia otomatis kena basah itu bajunya. Basah kuyup ya istilahnya ya. Dan di sini ada aturannya ya. Vest-nya itu harus 3 kali. Ada 3 stok. Sehingga satu dipakai, satu standby, satu di rumah. Jadi nanti ketika ganti dia harus ganti baju ya. Kalau enggak kan dia keringetan kan basah kuyup kan resiko apa namanya ini ya, apa kena kulit ya. Karena dia kena iritasi dan lain sebagainya. Oke, ini sekarang cooling cooling shelter ya. Ini cooling shelter yang paling ekstrim yang ada di tempatnya kita ya di Project EPC 2 ini. Kita ngelakuin cooling vest di tangki. Ini nggak semua company ngelakuin ini. Ini pakai AC ya Bapak Ibu ya. Ini nggak bukan yang kaleng-kaleng ya, maksudnya kalau mungkin ngelakuin ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu ada tangki, kita kasih AC, kapasitinya 12 PK, taruh ke atas. Gimana kalkulasi itu? Ya ada kalkulasinya engineering, dihitung volumenya, dihitung ininya berapa, kebutuhan AC-nya berapa, itu ada kalkulasi. Dan kita taruh 2 ya,
ada 2 item itu foto ini sebenarnya restricted, ini ada di plan. Ini sebetulnya nggak bisa di-share ini, karena ini sebetulnya kan punya company kan ini foto-foto ini. Dia ada naik ke atas, ada ininya, kita hitung kapasitas tangkinya berapa. Dan itu ada namanya ventilation plan. Siapa yang approve? Orang IH, namanya Industrial Hygiene, yang menyetujuin berapa blower di situ supaya temperatur ketika masuk ke dalam dicek pakai Kestrel. Tadi kan Kestrelnya kecil tuh, bawa taruh ke dalam, temperaturnya berapa di dalam, sampai dia turun ke level yang nyaman untuk bekerja, begitu ya. Terus ada lagi yang sebelah tengahnya itu ya, ada gambar itu apa itu? Itu lift Bapak Ibu ya. Lift buat naikin orang. Jadi orangnya nggak jalan kaki ya. Kalau cuaca dingin dia jalan kaki ke atas. Wah, ngos-ngosan dia kalau jalan kaki. Sudah cuaca tangga, habis pingsan tengah jalan. Kita nggak, kita pakai lift. Liftnya apa? Liftnya juga temporary ya, Bapak Ibu. Pakai crane kan ya. Pakai scaffold naik itu berarti intinya liftnya itu non permanen. Karena dia dibikin khusus untuk ngejain proyek di dalam tangki itu saja. Begitu ya. Oke, lanjut lagi ke drinking water. Ini masalah pengelolaan air. Kenapa? Karena histres ya butuh air. Karena orang pasti butuh, karena panas Anda butuh air. Kalau Anda panas nggak disediain air, maka salah. Yang salah perusahaan. Kita ada policy namanya no water, no work. No water, no work artinya apa? Nggak ada air, nggak kerja. Ketika air stok kosong di lapangan, report worker, nggak ada air, maka pekerjaan itu stop. Otomatis SWA, Stop Work Authority. Artinya apa? Sangat kritikal di project. Artinya apa? Kalkulasi weekly di dalam planning tadi itu harus menghitung berapa jumlah air yang dibutuhkan. Ini ada salah satu trik juga ya. Jadi di tengah-tengah proyek ini, di slide ini ada strateginya ya. Jadi tiap tiap pihak kan punya strategi. Proyek kita jauh di port sama di ini kan jauh tuh. Jadi kita tempatkan satu namanya filling station. Jadi kita pakai truk yang diisi, yang khusus tankinya itu kita taruh tangki di tengah-tengah site yang dimana kita kalkulasi jumlah jaraknya berapa menit untuk deliver, untuk distribute ininya. Jadi kita sistemnya pakai sistem apa namanya, tangki semi permanen ya, pakai genset, pakai ini. Jadi kita ada chiller, kita taruh pakai kontainer. Ini kalau di mining bisa diterapkan sebetulnya nih. Misalnya kita ada pit 3 ya, pitnya satu itu taruh salah satu terus ada tangkinya 2, kapasiti 2000 liter chillernya itu. Nah, nanti tiap orang akan bisa ngambil air minum di situ dengan kapasiti 2000 liter ya. Nanti dikalkulasinya berapa dan orang di situ jumlahnya berapa. Jadi ketika ada orang bergerak ke sana berangkat, chiller itu juga digeser dengan forklift atau dengan apa. Karena nggak besar ya. Ini seperti itu. Terus ada jumlahnya, jumlah airnya berapa, water chillernya. Ada ice makernya juga ya. Ketika chiller nggak sanggup, kurang dingin ya. Maksudnya sudah pakai chiller, chiller tuh kayak air minum dispenser ya, yang sudah dingin. Itu kurang dingin, kita tambah lagi ice maker. Jadi ada mesin khusus untuk mendapatkan air yang cukup dingin ya. Jadi esnya itu kayak kita ngambil es biasa itu. Di sini ada. Terus ada jumlah, kalau di Indonesia benar beda dengan di sini ya. Kita ada namanya licensing kayak penjamah makanan ya. Jadi di licensing sama government kita, Kemenkesnya ya, MOPH namanya. Jadi rating handler itu juga higienik ya, artinya orang-orang yang ditunjuk untuk menghandle semua orang itu paham tentang higienik, cara membersihkan higienik, termasuk cara pakai sarung tangannya, disinfektannya dan lain-lain ya. Itu ada yang namanya water handler dan itu ada requirement-nya, ada sertifikatnya juga. Bedanya di Indonesia apa? Kalau di Indonesia dapat sertifikat itu sangat sulit, pakai birokrasi, korupsi, nyogok sana sini. Kalau di sini enggak ya, datang keluar 3 hari langsung keluar. Itulah bedanya negara yang sangat patuh terhadap hukum, negara yang tidak patuh. Itu beda sekali ya gapnya ya. Meskipun aturannya sangat ketat di sini, tapi segala hal itu jalan. Beda dengan negara kita yang mungkin dikit-dikit apa-apa dipersulit, dipersulit. Itu sebetulnya bukan sistemnya yang salah itu human-nya yang lakuin itu. Itu fatal ya, jadi harus dilihat sekali mana yang benar, mana yang salah. Jadi sistem itu sudah benar. Yang salah adalah orang yang membuat aturan itu jadi sulit demi kepentingannya dia sendiri. Ini jadi kalau dibilang kata lebih mudah, enggak, lebih sulit Bapak Ibu ya. Jadi water handlernya sendiri itu punya sertifikat ya, ada barcode-nya. Nanti di website-nya MOPS ada lisensinya, ketika kita cek nomor serialnya kita ketahuan orang itu benar atau enggak, atau masih valid atau enggak. Dan tiap 6 bulan dia ngelakuin MCU ya, jadi ada MCU-nya tiap 6 bulan di water handling. Termasuk kita ada water igloo itu igloo ya igloo air minum lah, igloo air minum itu ada, itu kita juga distribusi berapa kali dan itu. Terus ada mappingnya ya, tadi saya bilang ada gambar. Jadi di map itu ada gambarnya, cuman nggak bisa saya share itu juga. Dokumen konfidensial juga ada ini. Terus kita kalkulasi delivery-nya berapa menit, berapa menit, ini dan lain sebagainya. Nah ini sekarang namanya aklimatisasi. Aklimatisasi itu adalah proses di mana orang baru mau kerja, dia harus dinamain aklimatisasi. Jadi
supaya siap untuk bekerja di kondisi panas di bulan April sampai Oktober itu. Ada urut-urutannya ya dia ya, ada rasionya berapa persen kerja, berapa persen nggak kerja, terus ada approvalnya. Itulah kenapa ketika training tadi, si supervisor itu trainingnya berbeda dengan labor, karena yang aklimatisasi siapa? Si supervisor. Karena tanggung jawab si supervisor. Jadi supervisor nggak bisa ngelak ya. Jadi jangan dibikin-bikin yang lakuin aklimatisasi, orang HR lakuin aklimatisasi adalah direct supervisor. Misalnya salah satu foreman, mandor ya. Foreman mengendalikan worker 5. Berarti 5 worker, misalnya ada 2 yang baru datang. Tanggung jawab si foreman ini untuk mentandatangani si acclimatization card ini. Terus setelah selesai dikumpulin di mana? Setelah selesai dikumpulin ke klinik. Ke nurse yang 1:50 tadi. Kan di lapangan ada nurse yang 1:50 tadi ya. Kertas itu dikumpulin ke dia, disubmit ke database. Oh iya, super foreman ini udah ngelakuin aklimatisasi di. Jadi ketika ada kejadian heat stress, orang tahu orang ini udah ngelakuin aklimatisasi atau belum. Kalau belum, berarti si foreman-nya sama labornya sama-sama dilakukan terminasi. PHK Kalang tidak mematuhi aturan main yang ada di sini ya. Jadi stepnya sudah ada di sini, kepatuhannya jelas ya. Ketika aturan dilanggar, resikonya apa? Ya kamu tanggung. Karena apa? Karena membypass pekerja lakukan. Maka dari itu bulan April sampai Oktober ini critical point itu. Dan bukan main-main ya kalau dibilang orang wah stress kecil-kecil. Hati-hati dengan yang gambar di awal ya. Stres menyebabkan kematian death. Hati-hati 20-30 sudah akan mulai. WHO dan di tabel yang tadi jelas sekali dia fatal. Bukan di 20-30, sekarang sudah terjadi kematian yang sangat tinggi. Dan negara kita siap atau enggak? Ya enggak siap. Yang terjadi apa? Main aturan main. Nah, itu yang ada di negara kita. Saya udah ngasih masukan cukup banyak, cukup ini implementasi, tapi kadang banyak orang yang dalam tanda kutip ya, bermain-main dan tidak implementatif ya, artinya tidak dilakukan dengan baik dan benar. Ini stepnya ya, kalau dibaca bisa dibaca sendiri ya. Jadi saya nggak perlu jelasin panjang lebar, nanti kalau di slide kan yang sudah ada, saya nggak perlu jelasin ini catnya ya. Harus ngapain, approval-nya kemana, terus nanti disebutin kemana, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang approval. Jadi tadi kan ada bendera-bendera ya. Bendera yang ada hijau itu. Ketika bendera itu ada yang merah dan hitam, hitam pun itu ada maksimumnya ya, 60 degree Celcius. Jadi ketika 60 itu kita tidak diperbolehkan kerja sama sekali. Ketika di limit 60 langsung otomatis. Jadi kita dikasih 54 heat index 54 Celcius dengan kondisi black. Nah, ini dilakukan approval. Approvalnya base namanya ALT. ALT itu siapa? ALT itu namanya Area Leadership Team. Itu level apa? Superintendent sampai manager. Di atas itu ada lagi apa? Senior Leadership Team. Dia yang memutuskan mana yang boleh, mana enggak. Misalnya ALT sudah angkat tangan, berarti lari ke SLT. Yang tanda tangan tier 1 itu yang ada duduk di office, posisi tinggi. Nah, tier 2 itu level bawah, level officer, level supervisor, sampai ke superintendent tadi. Ini yang di lapangan. Itu ngelakuin apa? Tier 2 itu ngelakuin verifikasi tiap hari. Jadi approval itu dilakukan 7 hari ke depan. Makanya di meeting tadi harus datang. Kenapa di meeting weekly stress tadi harus datang? Karena dia membawa yang namanya approval ini. Approval work activity ini. Dia datang ke situ, kertas ditumpuk, ada ALT di situ, langsung tanda tangan di tempat. Ketika dia setuju untuk jalan, maka tanda tangan ALT itu approve. Dan ini, mohon maaf ya, yang ditabel. Jadi saya punya dokumennya update, ini ada 6 item, aslinya 14. Di tahun ini ada 14 item yang wajib harus dipenuhi. Dan ada tambahannya lagi apa? Ada namanya additional mitigation plan. Additional itu apa? Ekstra yang dilakukan oleh company. Misalnya, untuk pekerja saya tambahkan makanan ekstra atau mungkin nutrisi ekstra untuk mensupport pekerja-pekerja yang bekerja di kondisi ekstrim. Berarti apa? Dengan additional dia otomatis menyebabkan approval lebih cepat. Kenapa? Karena ada tambahan lagi lebih yang dilakukan. Misalnya apa? Saya tambahin AC-nya kurang, misalnya temperatur segini, saya tambahin backup. Misalnya tadi kan ada 2 itu. Kenapa di tangki tadi ada dua line naik ke atas? Mati satu backup. Jadi ketika AC mati ini, dia tangki itu nggak kondisi dingin. Kenapa? Ketika ini mati, shutdown lari ke mesin AC yang satunya. Sehingga kondisinya tidak memungkinkan untuk dia terjadi kegagalan. Misalnya ada masalah listrik ya. Listrik menyebabkan satu kompresor down. Itu kompresor satunya otomatis running. Sehingga supply air AC dingin tadi, udara dingin itu masuk ke tangki tetap sama di posisi yang sama, ini sama, sehingga apa, kontrol temperatur dalam tangki itu menyebabkan untuk bisa bekerja, sehingga apa, approval pekerjaan di tangki tersebut kerja seperti itu ya, karena ada approvalnya work activity ini. Oke ya, saya
bilang main well tempat kayak masjid, kayak shelter itu buat istirahat ya. Kenapa? Karena ada tempat, tadi kan di tabel ada work rest ya. Misalnya kerja 50 menit, istirahat 10 menit. Berarti kan kalau di mining ada namanya pondok tuh buat istirahat ya, operator kan. Ada shelter. Shelternya itu kalau jalan kaki maksimum cuma 3 sampai 5 menit. Terus ada rasionya kalau ada pekerja perempuan laki-laki harus dipisahnya termasuk shelter dan lain-lain sebagainya. Terus ada beda shelter ya, shelter AC, Miss Van, ada shelter AC. Apa bedanya dua ini? Ketika benar sama hitam tidak diperbolehkan lagi menggunakan Miss Van. Artinya apa? Di bulan Juni sampai pertengahan Oktober itu tidak ada AC Miss Van. Di ini makanya pentingnya saintifik mengkalkulasi cuaca sangat kritikal. Kenapa? Karena itu penentu pekerjaan Bapak Ibu dan itu menentukan kesehatan atau kesejahteraan pekerja Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi jangan dikira wah enteng nih stres nih. Orang-orang Indonesia bilang ah santai nih nggak apa. Di sini sangat kritikal dan ini faktor yang jadi kunci daripada pekerjaan atau enggak ya. Proyek itu juga dari faktor-faktor ini ya, bukan sekedar itu. Terus ada lagi ada air minumnya, makanya saya bilang ada shelter, saya sediain portable air minum, di situ ada chillernya, ada gensetnya, sehingga chillernya itu menggunakan electrical dari genset, jadi dia ada genset standby untuk mensuplai apa electrical yang ada di water chiller sama electrical yang buat fan atau AC itu, sehingga dikalkulasi gensetnya butuh berapa watt, itu ada kalkulasi ya, kalkulasi misalnya shelter capacity ini, dia untuk kapasitas berapa orang AC-nya butuh berapa PK, maka elektrikalnya butuh genset yang kebutuhan berapa watt. Itu ada kalkulasinya juga. Termasuk urinary ini ada rasionya ya. Misalnya kalau perempuan itu 1:20. Jadi ada 20 perempuan maka toilet ini. Kalau laki-laki 1:25. Itu semuanya ya, cuci tangan itu ada rasionya 1:20, 1:25. Oke, ini salah satu ini juga lama ini. Data yang lama. Ini contoh shelternya ya. Di shelter itu ada apa saja? Ada bannernya, ada electrical, ada kotub. Jadi nggak sembarang shelter ya. Jadi jangan acak adut. Jangan ditambang tuh banyak itu. Oh shelter, cuman kayak pondok. Kadang ada ular di dalam, ada biologis yang lain. Kenapa? Karena orang acak adut. Dia berarti si HSEK 3-nya tidak peduli terhadap pekerjaan apa. Nggak bisa kalkulasi seperti ini. Di sini harus dikalkulasi ya Bapak Ibu. Kuncinya di planning, kunci business case, kebutuhannya berapa di manajemen. Kalau di purpose seperti pasti setuju, senang deh planning dengan benar ya, kita ngelakuin planning dengan benar, nggak serampangan melakukan planning ya, dan angka-angka yang dihasilkan itu bukan angka-angka yang mengira-ngira atau ngawur-ngawuran ya, ini angka yang dimana kita benar-benar experience dan tahu critical point mana yang harus di, dipenuhi atau harus dilakukan ya, kalau enggak nanti dan itu ya, termasuk ada ininya, ada macam-macamnya ya, termasuk matahari dan lain sebagainya. Ini tambahannya ya, ini mitigation plan. Yang tadi ada tambahan mitigation plan. Jadi ketika dia siang hari panas, apa yang dilakukan? Kita pindah ke malam hari. Jadi ada rasionya. Misalnya dulu pekerjanya siang hari itu 70%, malam 30%. Tahap di bulan Juni kan mulai merah tuh, mulai bendera merah. Mulai agak panas-panas tuh. Nah, ketika merah itu kita gradasi ya pelan-pelan ya. Dari 70-30 kita turunkan jadi 60-40. Kita turunkan jadi dari 50-50, balik 30-70, 30 di siang, 70 malam. Degradasi working plan itu dengan ya, dengan rapi, tertata dan harus ada apa namanya planning tiap minggu tadi. Apa tujuannya buat me, apa namanya memberikan informasi ke manajemen bahwa di minggu ini update kita apa, di minggu depan update-nya apa. Minggu kita selalu update ya. Dan ada planning tahunan juga, ada planning tahunan, bulanan, sampai ke level mingguan tadi ya. Nah, ini detailnya seperti ini ya, termasuk cooling centernya. Terus kalau di tanki itu butuh apa, termasuk ada terpolinnya ketika dia tertutup, dikasih ini ketika darurat, terus ketika di control room seperti apa, ketika di yard seperti apa, ketika di fabrication, di welding itu seperti apa, dan lain-lainnya. Jadi welding pun beda ya, misalnya welding. Kan kalau kita ngambil udara dari luar kan panas tuh. Nah itu ada coolernya juga, ada air coolernya ya, supaya dinginkan si area tempat welding itu bekerja. Karena welding kan berat itu, pakai baju wheel leader, pakai baju ini, itu juga harus diprotek. Nah ini ada tambahnya lagi ya, ketika bulan Ramadan ya, ketika bulan Ramadan berbeda ya, karena di sini Timur Tengah, jadi kita benar-benar ngormatin apa namanya masa di dalam apa bulan Ramadan itu, jadi planningnya harus tepat dan
kalau di sini kan juga jam kerjanya dikurangi jadi separuh ya, cuma 50%, sehingga di bulan Ramadan tuh ya apalagi malam hari sama sekali nggak boleh ya. Jadi kalau pas kedapatan bulan Ramadannya di bulan yang sangat ekstrim panas, maka pekerjaan itu akan stop. Sehingga kita harus benar-benar planning di bulan itu, jangan sampai ada pekerjaan yang sebetulnya nggak bisa kerja di bulan itu ya. Nanti misalnya kita rental sesuatu alat-alat yang mahal di bulan itu, ya kita rugi karena apa? Karena nggak kerja, nggak ada aktivitas di bulan itu ya. Nah, ini perform KPI-nya ya. Jadi ketika kerja di Histres April sampai Oktober tadi, KPI-nya apa? Performa indikatornya ini. Attendance, konsistensi sama attendance partisipannya berapa persen, fokus inspeksinya berapa persen, dihitung dari rasio jumlah sampel, dan lain-lain. Terus apa? Ada approval-nya. Mitigation plan. Jadi mitigation plan tadi kan di-approve tuh. Misalnya ngajuin 10, tapi ada di-approve 8. 2 nggak di-approve. Berarti ada kesalahan kan? Berarti ada tas yang dimana harusnya dia di-approve 10, kenapa kok cuma 8? Itu juga salah satu kesalahan ya. Jadi ketika nggak salah, ketika plan sama actual harus si pihak planning itu ada suatu planning yang salah, makanya dihitung ada number goalnya berapa. Termasuk number health surveillance. Di medical kan kalau di sini kan ada nanti di slide berikutnya ya. Misalnya ada 100 orang pekerja di daerah situ. Maka di waktu bendera sebelum di bendera hijau, kuning, orange, itu tuh plus bendera merah dan hitam ditambah 5%, berarti 30%. Berarti kalau targetnya si nurse itu ngelakuin ngecek urine strip, misalnya level dehidrasinya berapa, itunya berapa nih, dan lain sebagainya, dia kurang dari itu, berarti targetnya dia tidak menjaga dengan sesuai. Padahal udah ditarget 25%, tapi aktualnya nggak nyampe 25%, berarti pihak medical untuk ngelakuin surveillance di lapangan. Berarti tidak efektif dibandingkan tadi. Terus ada kalkulasinya lagi, berapa yang terjadi terkait histeris, dia dehidrasi, berapa persen, ada yang konfidensial, ada suspected ya. Suspected itu masih diduga, potensial itu akan menjadi potensial, confirm itu berarti positif bahwa dia misalnya kolab, orang itu tumbang, terus akibatnya dia nggak bisa kerja lagi karena dia gangguan dan lain-lain, bisa jadi confirmed ya. Di sini sudah ada 4, khusus di IPC 2 kemarin 0 ya, targetnya 0. Berarti kita sama sekali nggak ada sama sekali hit case-nya. Di project IPC lain itu sudah ada 4 ya, kejadian suspek itu. Berarti apa? Ada kegagalan di planningnya dia. Di sebelah mana saya juga nggak tahu karena saya nggak nangani di bagian yang lain ya. Terus ada kalkulasinya juga dikalikan 1 juta ya. Ada rate-nya occupation illness, ada rate-nya heat illness rate. Jadi ada kalkulasi. Ini ini background saja ya. Ini terkait medical. Jadi sebetulnya ini yang bawain sebetulnya orang medical, tapi saya sedikit kasih knowledge lah. Ini di bawahnya heat stroke ya. Jadi kan yang tertingginya heat stroke itu benar-benar tumbang ya. Ini yang dari ringan sampai ke mediumnya ya. Ada yang namanya heat rest itu ada bintil-bintil merah ya. Itu level ringannya. Yang kedua kram, just kram ya, kram. Jadi kalau jalan tuh kram-kram terus, itu berarti tanda-tanda sudah kurang air minum sebetulnya. Terus syncope fainting, terus ada lagi exhausted. Ini sebelum stroke ya, jadi terengah-engah dan lain-lain. Nah, kalau stroke sudah tumbang, udah pasti tumbang. Jadi saya nggak jelasin stroke karena stroke orang udah pada tahu, saya jelasin dari yang ringan sampai ke medium aja. Dan ini di mana sebetulnya ini pendidikan medical ya, terkait apa namanya faktor human body-nya ya. Nah, ini sekarang saya jelasin, saya juga kayak juga ini karena ini grupnya dokter ya, tapi karena bos saya dokter juga, saya salah satu orang yang menangani ini, jadi saya tahu ininya apa, strukturnya. Dia ada medical dokter yang ada di klinik, ada set dokter yang tiap site, ada yang medical case itu tuh kayak health advisor yang ada di lapangan, yang misalnya ada kejadian apa, report kayak superintendentnya, koordinatornya, ada gitu. Terus ada level-level facility-nya ya, ada sentral, ada medical center, ada first aid unit, ada rescue, ada yang pakai kayak ambulan, pakai vehicle ya, pakai kendaraan. Terus ini tadi saya bilang 25%, 5% ya, ada kalkulasinya. Terus ada rasionya 150, terus siang sama malam dia selalu ada. Oke, nah ini yang slide terakhir ya. Slide terakhir ini di health surveillance itu yang didata apa? Ini ada tabel ya, ini saya crop dari yang kita miliki. Perusahaannya, nomor bednya, namanya, nasionalitas, umurnya apa. Karena nanti akan di grouping ya, nanti ketahuan. Oh, yang sering sakit itu nationality ini, jadi kebaca dia. Oh, berarti misalnya ini juga mempengaruhi faktor pandemik ya, misalnya pandemik di negara ini besar. Oh, orang ini sakit terus nih, berarti dari nationality ini kemungkinan besar dia bawa yang namanya communicable disease atau penyakit menular tadi dia, sehingga kalau bisa diisolir nih, nah ini kurangi rasionya ke sana dan lain sebagainya. Termasuk mengukurnya ya, ada urine spesifik berapa, ada temperaturnya,
blood pressure. Jadi si nurse itu di backpacknya itu bawa beberapa tool untuk mengukur data ini. Dan data ini dimasukin ke Excel, nanti tiap minggu dia bikin chart itu. Di sini berapa, di sini. Jadi datanya komplit itu. Ini kayaknya. Oke, itunya. Dari saya itu, Mas. Jadi cukup singkat saja supaya banyak ada pertanyaan. Sebetulnya masih banyak yang belum saya jelasin ya. Mungkin langsung ke pertanyaan jawab aja biar lebih klop ya. Biar kalau ada pertanyaan kan bisa langsung saya jawab nih. Oke, oke. Terima kasih Pak Joko ya atas pemaparannya. Jadi materi kali ini cukup relevan ya Pak ya, mengingat isu-isu perubahan iklim terkait heat stress itu juga cukup tinggi ya di tahun-tahun ini juga. Dan juga ada kalimat iklim akan ada impact-nya pada heat stress tahun 2050. Dan melalui materi ini kita eh, ada semacam ancang-ancang lah ya, tindakan preventifnya seperti apa untuk kedepannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melakukan raise hand, lalu eh, mau unmute, lalu langsung bisa untuk dikomunikasikan pertanyaannya, atau bisa melalui kolom komentar. Dari Pak Hernandas, monggo Bapak. Langsung saya nih. Assalamualaikum Pak Joko. Yang ini, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Kabar Pak monggo. Joko. Alhamdulillah. Langsung baik. saya ini lagi tiduran kok, cung tangan. Single paling, Pak Pak. Joko, saya alhamdulillah sehat Pak Joko. Pak Joko sama heat stress ya. Ini kan pertanyaan saya begini, apakah sudah ada wearable device itu untuk mendeteksi heat stress itu, Pak? Kalau sudah ada, apakah terus kalau enggak, kalau berikutnya, kalau misalnya untuk terkait sama PPE gimana ya Pak ya? Karena PPE kan juga memicu heat stress gitu kan ya Pak. Ada material PPE bagi mereka yang katakanlah kan mereka di oil and gas juga yang ringan fire retardant gitu Pak. Silakan, monggo. Itu aja Pak. Matur nuwun. Jadi, Pak moderator nih langsung jawab satu-satu atau gimana ini? Oke, Pak, monggo. Oke. Di Ya. Jadi langsung saya jawab ya Pak Ketip ya. Yang pertama wearable device. Oh, bagus sekali ini. Jadi wearable device itu aktualnya adalah personal heat stress ya. Jadi heat stress yang kita ukur tadi itu pakai Kestrel, pakai Withers itu sebenarnya environmental, bukan IH itu sebenarnya. Itu sebenarnya environmental, bukan personal heat stress ya. Personal heat stress itu apa yang diukur? Kalau acuannya ACGIH, acuannya riset medis itu semua apa yang diukur? Heat rate namanya. Heat rate itu ada dua, ada sustainable, ada yang namanya maximum heat rate. Sustainable average lah orang bilang. Misalnya heat rate itu apa? Di jam tangan smartwatch itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya smartwatch itu, mungkin smartwatch ada yang sudah punya program itu, ada yang belum ya. Jadi kalau di dunia itu ada beberapa alat, itu Black Ghost itu punyanya apa namanya itu Equivital, itu juga bisa itu pakai kaos persis posisi sensornya dekat jantung. Jadi dia termasuk mengukur sweat rate itu apa namanya keringat kita berapa dari baju yang keserap di baju itu. Ada sensornya itu dan harganya mahal, ya mahal sekali. Yang 10 jutaan ke atas lah itu satu unit baju. Di tempat saya ngelakuin apa? Pakai China Bapak Ibu. Jadi saya nggak sebutin tadi ya. Di sini ada trial yang namanya Kenzen. Ditaruh di gelang sini. Patokannya acuannya tensi, blood pressure kan pakai klem ditaruh di lengan kan. Nah, Kenzen itu adalah punya China, super murah. Itu harganya cekuan di bawah 750.000, 1 jutaan lah anggap aja. Bisa dicek di Google tuh. China itu lebih tinggi ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena dia berusaha pakai teknologi-teknologi baru AI dan lain-lain ya. Jadi dia ngukit itu. Dep. Tapi apa kelemahannya? Melorot Bapak Ibu. Karena kan tahu ditaruh di lengan kan kita lari-lari kadang goyang ya. Tergantung body ya. Kadang ada yang ngerem, ada yang melorot, tergantung size juga cocok apa enggak ya. Ya memang bahannya melar sih, tapi beberapa trial itu ada yang bagus, jadi variannya itu terlalu tinggi. Apakah ada datanya? Ada Bapak Ibu. Apakah saya punya ya? Saya punya spesifikasinya, kayaknya saya punya juga. Mungkin ini yang di chat itu juga ada, itu Mas Rosan Rahiman itu di Kuwait itu pakai yang namanya Equivital tadi itu, Black Ghost itu tadi. Itu
safety itu pakai kaos itu tesnya. Kalau dicek di website ada, dan dipakai siapa? Military Amerika. Untuk ngetes apa? Untuk ngetes performa si militernya dia. Di Indonesia ngelakuin nggak? Enggak. Ya karena apa? Karena kurang paham. Karena orang-orangnya di Indonesia itu kurang peduli sama human. Karena apa? Tidak mementingkan faktor implementasi mana yang bagus, mana yang dipakai, mana yang enggak. Dan kalau Bapak Ibu semua trial risetnya itu dipakai oleh militer sebetulnya. Kenapa? Karena militer itu acuan patokan orang standar kesehatan tertinggi. Karena apa? Orang itu sanggup bekerja atau melakukan tindakan ekstrim di mana dia kerja bawa senjata, lari, sehingga dia dicek apa sih kefitan badan dia itu. Secara aktual ya. Secara aktual. Jadi itu bisa didulu pakai wifi, nanti kebaca dia. Oh, orang ini fit atau enggak. Dan itu personal ya, benar-benar dipakai. Kalau yang sekarang mungkin jam tangan, tapi jam tangan juga sering melorot ya Bapak Ibu ya. Tangan sering melorot ya. Jadi jam tangan sama yang di lengan tadi, kelemahannya satu, sering melorot, sering nggak fit lah. Kalau baju tadi lebih bagus, kenapa? Karena dia nempel. Dan kenapa lebih valid? Karena dekat jantung. Jadi detupnya itu lebih 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 tepat. Kalau di lengan itu kan nadinya tergantung nadinya ya, nadinya besar kecil. Kalau di dekat jantung tuh benar-benar lebih aktual dibandingkan yang di lengan. Jadi ada riset-risetnya, tapi semuanya itu semua masih riset ya. Artinya ada company yang lakuin riset, ada yang enggak. Di project saya pun enggak semua dikasih Kenzen. Yang dikasih Kenzen itu cuma 12 orang, karena belinya cuma 12. Dan di trial bener atau enggak. Nah, hasilnya juga dalam tanda kutip ragu-ragu lah. Jadi geometrik mean-nya sama apa deviasinya itu sangat ekstrim, eh, apa ambigunya itu terlalu besar lah. Misalnya garis linearity-nya kan gini nih, dia itu ada di bawah nih, mencengnya itu jauh sekali ya. Ini berarti apa yang dilakukan di situ ya? Berarti tinggal perusahaan memutuskan mau pakai apa enggak teknologi itu kan gitu kan ya. Nah itu. Tapi kalau yang ditanya Pak Khotib itu memang ada seperti itu ininya dan lain sebagainya. Itu. Yang satu lagi pertanyaannya apa ya Mas? PPI Pak Joko, Ah, PPI-nya beda nggak sama yang oh punya iya. Indonesia? Apakah lebih aman terhadap Oh, distress atau gimana Pak Joko? oh iya, Pak. Kalau PPI ini tadi yang saya bilang minimum 3 ya, minimum 3. Stok itu satu orang itu dikasih 3 dan tiap 6 bulan sekali ganti. Itu kalau kita ganti yang lebih tipis ada, tapi harganya mahal, iya. Apakah berefek? Enggak. Jadi ada yang namanya adjustment factor ya, di HISTA itu ada adjustment factor. Ketika temperaturnya misalnya heat index-nya 40, kalau pakai baju yang jenis ini plus 3 berarti 43, berarti orang itu, tapi itu kan kira ya, kiraan itu kan dari riset ya, plus 3 itu kira-kira, itu dari riset saja, tapi aktualnya ya diukur pakai yang namanya Kenzen, pakai yang namanya Equivital tadi itu. Kenapa? Karena buat mastiin bahwa si temperatur di bodinya si human itu benar-benar naik atau enggak, karena tiap individu beda itu. Ada orang lain temperaturnya enggak naik, ada satu orang temperaturnya naik. Misalnya anggap 2 orang pekerja, satu orang terbiasa kerja di sawah itu, petani ya, dikasih baju coverall, fire retardant baju, dikasih wearable device tadi, apakah kaos atau apa. Ketika diukur, dia temperaturnya stabil tuh. Kenapa? Karena dia terbiasa di lapangan. Jadi ketika dikasih baju yang seketat mungkin, dia masih stabil tuh temperatur badannya. Tapi ada orang kota, dari kota yang tidak terbiasa panas, tahu-tahu dikasih baju seperti itu, collab ada. Karena apa? Karena personality aklimatisasi atau mungkin adaptasi di temperaturnya dengan kondisi ekto lapangan itu nggak sesuai. Tapi kalau ditanyain apakah ada, ya ada Pak Khotib, ada yang lebih ringan, lebih tipis ada, tapi impact-nya kemana ya? Ke harga, ke project, dan seberapa impact-nya ya sangat ekstrim lah. Saya bilang aja, ya, kita jujur aja, fire retardant yang dipakai fireman ya, fire rescue yang tebal sekali itu kan mahal sekali tuh. Itu kan juga nggak bisa nyelamatin dari fire kan. Terus habis itu kita pakai yang coverall yang fire retardant nih, yang di Malek lah, ada brandnya Nomec, ada brand macam-macam. Itu juga mengantisipasi kita kena fire, itu juga kita kena fire tapi jangka waktunya lebih pendek seperti itu. Nah kalau kita lebih tipis lagi ada, bener ada yang mirip dengan yang fire retardant ada, tapi impact harganya bisa sampai 5 kali, 10 kali lipat. PPE cost ya akan sangat ya otomatis sama-sama dikasih 3. Kalau dikasih yang biasa sama yang lebih tipis ya perusahaan pasti akan memilih yang biasa saja kan gitu, karena impact-nya ke 5 sampai 10 kali harga tadi itu, kecuali nanti harganya sudah sama ya Pak Khotib, mungkin berikutnya akan bisa itu. Terus terkait PPI ya, kita PPI buat HS itu ada tambahnya sempritan ya, jadi peluit itu whistle, jadi kan ketika ada rasio 50-10 menit itu HSE lapangan dengan rasio pekerja itu dia nyemprit, prit waktunya water period, waktunya minum, prit lagi kerja lagi. Jadi kayak
kayak orang kerja lapangan itulah, prit, prat, prit, prit. Jadi gitu. Ada yang pakai sirine ya, ada yang pakai sirine kalau yang kartu pakai sirine. Tweet, tweet lagi. Jadi ada waktunya orang untuk mengingatkan bahwa dia waktunya istirahat, waktunya istirahat, waktunya minum. Jadi ada ritmenya ya, kayak azan, tapi nggak azan itu cuma peluit aja, titit itu doang. Ya, seperti itulah. Gitu Pak Khotib. Jadi kalau dibilang ada. Ini tadi kan saya sudah set itu air cooling vest tuh untuk nurunin temperatur itu untuk yang super ekstrim ya, turunin pakai vest kan demi untuk bisa dapat kerja kan. Kuncinya kan nanti bisa kerja. Dan saya punya banyak ya. Cooling vest tadi itu yang air cooling vest di sini saya punya harganya itu 120 biji. Nggak mahal tuh harganya sekitar 1,5 juta 2 jutaan. Mungkin kalau di Indonesia 2 kali lipat lah. Ya mungkin harga vendor naikin sampai 2 kali lipat. Mungkin. Dari Korea itu bisa dicek brandnya aja di website ada itu. Oke, Pak, matur nuwun. Oke Pak, Oke. itu aja ya. Iya. Silakan Mas Aziz. Terima kasih Pak Kolib atas pertanyaannya ya. Lalu ada dari Pak Alvin Alfiansyah. Ini lebih ke pernyataan mungkin ya Pak Joko. Mungkin apakah mungkin akan ditanggapi. AC bus shelter ini sudah disetujui dan akan sangat dinamis bisa disetujui, terutama bila di area kerja atau proyek di radius tertentu. Jika ada faktor degradasi dan deteriorasi dari equipment dan fasilitas di sekitar area proyek yang berpotensi kebocoran fluida toksik atau flammable, dan bus sendiri adalah ignition source yang tidak X rated. Ini monggo Pak Wah Joko, ini cocok nih apakah Pak ada Alvin. tanggapan? Jadi spesial ya. Jadi shelter tadi ada kasta yang paling tinggi namanya blast resistant module. Itu yang Pak Alvin bilang itu. Jadi shelter tuh ada yang tahan apa? Tahan ledakan namanya. Kalau di underground tuh reverse chamber. Kalau yang di mining ya, yang pernah kerja di underground mining mungkin Mas Haruno itu harusnya paham tuh. Reverse chamber tahu kan Mas Haruno? Yang punya main up. Nah, kayak gitulah. Blast resistant module tuh kayak gitu, tahan ledakan. Jadi shelternya mahal sekali itu. Spesifikasinya tahan itu dan itu ditaruh di situ. Kalau isinya ya sama tadi list-listnya sama, cuman posisinya kalkulasinya dari PSM ya dari Pak Alvin tadi. Jadi PSM kalkulasi misalnya ada plan ARDS tank misalnya ya. Anggap aja kalau di mining itu amonium nitrat lah. Kan tahu gudang ledakan kan magazine kan? Ya minta proses safety lah kalkulasi. Bisa apa enggak saya nggak tahu ya di mining ada orang seperti itu bisa apa enggak dikalkulasi radius ledakannya berapa. Nah, ditempatkanlah si shelter itu deket tempat itu radius yang hasar tadi itu dengan spek yang setinggi itu. Kalau dibilang harganya mahal ya mahal sekali itu. Kenapa? Spek shelternya itu spek shelter yang di mana sertifikasinya benar-benar blast yang tahan ledakan, tahan kalau di underground ya tahan tumpuan dari apa kelongsoran dari itu. Dan kalau ditanya, ya kosnya super mahal. Tadi nggak saya sebutin, nggak sengaja saya sebutin ya. Saya sengaja mancing tuh. Yang ada di plan pasti paham. Dan Pak Alvin paham itu benar. Pak Alvin itu pernyataan dan tambahan itu seperti itu. Karena saya belum sebutin di slide tadi ya. Jadi memang saya pancing tuh kalau orang yang nggak ngerti banyak hal yang masih bisa dieksplor dari yang saya jelaskan tadi ya. Sebetulnya nggak semua bisa saya share termasuk di dalam kalkulasi tangki tadi ada sedikit trik rahasianya juga nggak semua bisa kita share ya ininya ya dan cara masangnya gimana kalau tangkinya jenis ini apa posisi lubangnya sebelah mana manhole kan beda-beda ya. Nah, ini juga keahlian art daripada tiap-tiap masing expert ya. Dan Pak Alvin, yang tadi Pak Alvin jelaskan itu terkait hazardous area ya berarti apakah itu petrochemical, apakah itu geodesin, tempatnya mining, di semua hal yang bisa berpotensi blast atau mungkin yang di mining ledakan ya, misalnya dekatnya panel yang mau diledakin kan ada orang geologi sama orang blaster yang ledakin itu juga disediain shelter sampai dia disediain shelter yang acak adut nanti. Kalau dia mati gimana yang tanggung jawab? Memang company mau bayar tuh? Saya mau tanya itu. Kalau dia ledakan nggak disediain apa tempat yang buat berlindung tahan ledakan itu, kalau nyawanya dia melayang, company-nya gimana? Cuman bayarin uang kematian kan gitu kan nggak logis kan harusnya kan? Ya seperti itulah istilahnya gitu. Ini sama ini, ketika orang kerja di plan, potensi ledakannya besar ya sediainlah shelter yang cocok, yang sesuai dengan hazardous location-nya tadi. Gitu Pak Aziz penjelasannya. Jadi Pak Alvin benar tuh Pak Alvin mau minta saya nerangin itu sebetulnya. Beliaunya bisa juga nerangin karena beliaunya lebih paham kan PSM proses safety mungkin lebih jelas lah. Kalau saya terangin mining ya reverse chamber, ini namanya ini blast resistant module BRM namanya. Itu kalau ditanya standarnya apa ya ada standarnya. Nanti kita kirim lah kalau standarnya saya juga nggak hafal nomornya berapa ya. Itu ada itu. Oke.
Bapak Aziz, silakan. Oke, terima kasih Pak Alvin juga ya atas insight-nya. Lalu ada dari Ibu Iting Sofati. Assalamualaikum Pak Joko, terima kasih Waktu banyak meeting atas nih. sharingnya. PSD. Ya, ya. Sejauh pengalaman yang Bapak lakukan dalam memprediksi heat index pekan berdasarkan data meteorologi yang tersedia, sejauh mana keberhasilan prediksinya? Apakah di Indonesia dimungkinkan memprediksi heat index dari data meteorologi dari stasiun-stasiun meteorologi terdekat dengan lokasi kita? Terima kasih. Oke. Wah, ini langsung praktikalnya ya. Saya kasih kuncinya berarti kan saya jadi tukang dukun tiap minggu tuh ya. Di tiap minggu itu kan saya ngasih data yang minggu kemarin tuh hit indexnya apa, terus minggu depan saya jadi tukang terawang nih. Minggu depan tuh ya gimana? Saya kasih kode nih. Tempat normal tuh bedanya 3 sampai 5 degree Celcius heat indexnya. Normal, ground tanpa ada. Di sini nggak ada filtrasi ya, bedanya 3 sampai 5. Ketika di tangki naik elevation sekitar 40 meter itu bedanya cukup ekstrim. Kita 7 sampai 10 Celcius. Itu harus ada rentang ya, kadang plus minus naik turun gitu. Itu pengalaman saya ya yang kalkulasi prediksi itu. Apakah Qatar Meteorologi nyediain? Jadi Qatar Meteorologi itu di websitenya nyediain numerik NWP itu. Dia nyediain datanya itu juga, dia ngalkulasi pakai data itu, si BMKG-nya itu. Dan kita pakai data itu juga iya, dan saya dikasih juga energi areanya ya. Kalau di ini orang Indonesia juga ya, Pak Subagia sama Pak Asduki ya. Jadi orang Indonesia IH yang ada di Qatar Energi kan saya di sini kan ada ininya. Raslavan itu kan pemiliknya Qatar Energi ya. Itu IH-nya itu bisa juga namanya Pak Atari itu beliau di Qatar Energi itu. Itu juga ngirimin dia forecast tadi itu. Jadi saya compare forecast mana yang ekstrim itu yang saya pakai. Jadi saya selalu menggunakan worst case ya, artinya angka-angka yang lebih tinggi. Karena apa? Supaya antisipasi kalau ada apa-apa saya siap. Ketika saya pakai WBGT ya saya nggak senang, nggak happy. Kenapa? Angkanya kecil. Nah, oke. Sekarang saya tunjukkan aja ya apa namanya di share screen ya. Mungkin saya tunjukkan aja apa namanya datanya yang saya bilang tadi ya. Ini. Jadi ini data apa namanya alat cuaca yang di Raslavan ya. Brandnya Vantage Pro. Nah, ini di dunia ya. Semua kan Bapak Ibu kan di mapnya ada angka-angka ini kan. Ini seluruh dunia ini alatnya Vantage Pro. Kita lihat yang di Indonesia aja ya. Saya nggak usah tunjukin di Qatar, nanti ketahuan di posisi di mana ya. Kita lihatlah di sini ya kan, yang dekat ibu kota lah, ya kan. Ya, ya, nih. Nah, oke. Sekarang kalau ini ada merah, biru, kira yang mana? Heat index kan? Kira-kira kalau menggunakan acuan, saya mau pakai yang ekstrim yang mana ya? Heat index. Kalau pakai WBGT ya itu yang warna biru yang cuman ini ini pakai Fahrenheit ya. Mohon maaf Fahrenheit belum belum saya setting ke Celsius ya. Ini 76 Fahrenheit. Itu kelihatan kan? Ini wet bulb ini aslinya WBGT nih. Kurang panjang aja wet bulb, globe temperatur. Ini untuk kondisi winter sekarang itu. Ini wind chill terkait angin. Ini terkait ini. Indonesia ya apa? Yang bahaya ya solar radiation. Ya ini malam ya. Karena malam ini pas hari itu solar radiasinya sini ekstrim tuh. Solar radiasinya sangat besar. Karena yang tadi saya gambar tadi, yang ada warna-warna merah di tengah tadi, itu menunjukkan bahwa faktor matahari, faktor bumi yang ozonnya sudah hilang, climate change itu sangat berimpact terhadap distress ya. Karena apa? Karena solar radiasinya sangat ekstrim ya. Jadi kalau dicek pakai apa alat UV radiation buat IH itu angkanya sangat tinggi memang. Jauh karena ambang batasnya kecil, dia sangat tinggi. Dan kita kurang peduli ya terhadap, kita pasti biasanya ya biar panas begini. Nah, itu yang kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap biasa, aktualnya nggak biasa ya. Itu juga juga berubah. Kebacanya nol ya. Nanti kalau siang tuh langsung merah ini. Iya, pas kemarin sama IHA, saya buka datanya langsung merah di bagian solar radiation itu. Coba ini data heat index-nya. Terus ini yang saya tunjukkan ini dari Qatar. Sekarang saya tunjukin apa namanya ininya apa regulasinya Qatar terkait Histres ya. Jadi ini Ministry Labor-nya kalau Bapak Ibu lihat dibaca ya, ini Ministry Labor ini nakernya Qatar ini Histres bulan April ya 2023 ya. Di sini Qatar tuh pakai alat apa sih buat ngukur Histres?
kita dari websitenya ya. Nah, dadat. Ya, udah tahu ya. Alat apa yang dipakai? Kestrel 5400. Sehingga alat ini memang secara globally sama negara Qatar direkomendasikan untuk digunakan sebagai alat pengukur heat index tadi itu ya. Di sini coba Bapak Ibu lihat kan sebelah kanan ada tulisannya WBGT ya. Berarti alat ini apakah bisa mengukur WBGT? Bisa. Alat ukur ini bisa mengukur TWL, bisa. Thermal workload, bisa. Jadi alat ini tuh multifunction ya. Jadi bisa mengukur macam-macam jenis heat stress ya, heat index, heat stress parameter ya, nggak cuma heat index. Tapi kenapa saya memilih heat index? Karena heat index itu worst case, angkanya selalu besar. Dan jadiin acuan untuk kita menentukan implementasinya seperti apa. Oke, begitu Mas Aziz, semoga menjawab Bu Iting tuh. Terima kasih Makasih Pak Joko. Oh ya. Maka matur suwun Bu Iting. Waduh, jadi nggak enak ini, Bu dosen ini. Oke, Mas. Lanjut ke pertanyaan Iya. selanjutnya ya, Pak Joko ya. Dari Oke, silakan, Bapak silakan. Ramadan. Terima kasih Pak Joko untuk sharing terkait heat stress-nya. Ini pertanyaannya ada dua. Yang pertama, full face bisa dipakai juga bila coverall yang fire retardant. Karena rata-rata coverall tipe tersebut bahannya panas. Dan apakah air cooled vest tersebut bisa dipakai ke proses area yang harus pakai explosion proof? Yang kedua, bila ada pekerjaan di confined space atau mungkin ruang terbatas ya, berarti apakah blower yang disembur ke dalam pakai additional equipment untuk pendingin juga? Bila iya, apakah pernah ada pengaruh dengan kemungkinan gas beracun yang ada di confined space tersebut? Terima kasih. Oke, oke. Iya, Monggo, Pak iya, Joko. iya, iya. Matur suwun Mas Aziz. Makasih Mas Ramadan, ini pertanyaan bagus itu sudah nyampe konferensi, berarti levelnya udah high ini. Jadi yang awalnya dulu ya, air cooling force apakah bisa dipakai? Iya, saya pakai sendiri, saya pakai dengan cooling vest double dengan reflective vest, bener-bener tembus. Dinginnya super. Saya kasih tahu dinginnya super tuh. Yang branded Kyongdo Korean tadi yang baju vestnya itu secara aktual saya pakai di luar itu bener-bener dingin. Dinginnya tuh ekstrim, kayak kulkas dinginnya. Ada faktor basahnya ya itu. Tapi aktualnya harusnya dia dipakai di dalam bukan di luar. Di dalam, jadi nempel langsung ke kulit ya harusnya dipakai taruh di kulit. Tapi ada orang yang nggak mau ditaruh di dalam, taruh di luar itu udah dingin, dingin sekali mas. Aktualnya nyaman, nyaman sekali, super nyaman. Tapi kelemahannya satu tadi, ada hose konektornya tadi. Jadi kalau ditanya apakah intrinsik safety, iya intrinsik safety alat itu karena dia cuma cup nggak ada elektrikalnya dia mas. Kan dia cuma apa blower ya, cuman baling-baling kipas di dalamnya, nggak ada faktor elektrikal, nggak ada baterai, nggak ada ini. Jadi dia alat itu benar-benar bisa dipakai di daerah zona integrity safety. Bisa. Yang harus ada integrity safety-nya apa? Kompresor anginnya tadi. Yang menghasilkan angin tadi kan ya. Itu harus yang strictly safety. Jadi yang dicek secara equipment, bukan vortex tube-nya, tapi kompresor udaranya. Itu ya jawaban saya untuk integrity safety ya. Terus sekarang convenience space. Tadi kan udah saya kasih contoh itu, yang di tangki tadi kan. Saya pakai apa? Pakai AC, kan AC-nya ada saya sebutin tadi kompresornya berapa 12 kan ada shutdown satu backup. Kok kenapa saya ngekalkulasi itu? Karena ada kalkulasinya Bapak Ibu. Terus kenapa kok apa namanya berpengaruh ke apa hazardous waste? Ke convenience space itu critical point-nya harus dicek itu di dalam itu pakai gas detektor sudah di level zona yang aman apa enggak, dan ketika kerja di dalam pun gas detektor personal harus wajib dipasang terus menerus, dan di dalam di luar ada yang namanya perimeter. Kalau di sini mungkin Pak Alvin tahu tuh perimeter tuh gas detektornya tuh terkonek, jadi dia pakai wifi line. Ketika satu alarm satu nyala semua itu namanya perimeter gas detector. Nggak semua plant di Indonesia punya kayak gitu saya bilang. Ya, nggak semua termasuk Pertamina, BP pun tuh nggak punya perimeter seperti itu. Di sini perimeternya ketat 5 meter Bapak Ibu. Itu saya kasih tahu breaker ada industrial scientific. Bentuknya kayak cone dan itu integrity safety dan rutin di namanya emergency call center ya, itu sampai ke JOC. Jadi ketika di alarm semua lantai serius namanya, kuncinya nyala semua, itu di tangki biasanya seperti itu. Kalau daerah pipa gimana? Daerah pipa nggak ada
daerah pipa biasanya ketahuannya ya dari satelit, dari alarm yang ada di pressure di pipa dan lain-lain. Tapi kalau daerah tangki ada yang namanya perimeter tadi. Karena kan butuh confined space ya berarti kan pasti di tangki-tangkian, tangki-tangki berarti di plan, berarti masuk ke dalam ya harus dingin. Jangan sampai kasih blower yang warna oranye itu dikasih ducting, tapi di luar panas. Misalnya kerja di sini ya, di Timur Tengah, di luar kan 60 derajat Celcius tuh, heat index kan, sampai blower masuk ke tangki, kira-kira gimana? Ya orang kepanasan lah. Terus ketika ditanya, mana heat index-nya? Nggak punya, pakai mana? Pakai WBGT. WBGT kan alatnya besar tuh, ditaruh di dalam, jatuh, pecah, malah jadi masalah. Kalau Kestrel gimana ya? Kestrel ya kecil, disaku masuk ke dalam bisa diukur langsung berapa di dalam temperaturnya. Itulah kenapa Kestrel sangat berguna buat personil HSE. Di interview selalu ada itu, hati-hati. Kalau Bapak Ibu kerja di sini, pasti ada interview pertanyaan, apakah pernah nangani histres, terus apa alatnya? Ketika jawaban salah, ini terus apa yang diukur? Nah, WBGT, wah pasti kalau di Timur Tengah rata-rata pakainya heat index, sehingga itulah kelemahan orang Indonesia, rata-rata kalau ditanya kebingungan dia, karena dia nggak pernah mempelajari sesuatu hal yang seperti ini, sehingga ilmunya dia kurang terapan, kurang mengimplementasikan untuk bisa dipakai di industri seperti itu. Dan kebetulan di Qatar sini memakai heat index itu untuk jadi patokan. Dan itu sebagai salah satu pertanyaan question juga ya, karena tahu sekali kan 1 tahun tadi ada waktu-waktunya kan dia ngelakuin stress kan, dan itu dikontrol ketat. Itu dan semua sales officer paham itu karena dia pegang Kestrel ya. Safety yang di lapangan itu pegang Kestrel. Jadi dia harus tahu baca itu. Kalau dia nggak paham, berarti dia nggak bisa kerja di safety kan, karena dia nggak bisa baca Kestrel kan, nggak paham heat index, nggak paham ini. Itulah makanya ilmu tingkatkan, nggak cuma sekedar ngisi checklist terus ya. Jadi ditingkatkan ilmunya bisa mengukur heat index. Itu termasuk nanti kalau ada insiden benda jatuh, drop objek kan bisa ngitung juga ya, berapa gravitinya, itunya berapa. Jadi technical skill-nya dinaikkan, ditingkatkan supaya ilmu ketiga kita makin lama makin membaik ya. Itu. Oke, itu aja. Oh ya, terkait confidence space tadi kalau yang di temperatur 24 sudah nggak boleh ya kan, tadi ada warna-warna ya. Itu kalau sudah level 54 ke atas tuh stop. No activity confidence space, kerja di atas nggak boleh. Cuma sampai merah. Merah masih bisa. Hitam sama sekali nggak boleh. Kalau di dalam itu ada approval ventilation plan. Siapa yang approve? Orang IH. Tadi ketemunya kenapa harus pakai blower dan lain-lain. Itu kalkulasi namanya ventilation plan. Oke. Oke, terima kasih Pak Joko atas penjelasannya. Ya, Dari Pak Ramadan mungkin sudah cukup ya. Selanjutnya dari yang Raisen, Boleh. dari Pak Wahyu Wijanarko, Ya, monggo Pak. wah, monggo Pak ya, Wahyu, silakan ya. loh, monggo. Baik, selamat malam. Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. UGM. Pak, saya izin tadi lambat join, Mas Haruno dan rekan-rekan. Kebetulan gini, saya juga terkait dengan industrial hygiene ini kurang mendalami, Pak. Tapi mau nggak mau, ya kurang lebih 1 tahun ini kan saya kerja di industri, Pak. Di industri, kebetulan saya di packaging manufacturing, Pak. Jadi bikin kemasan-kemasan plastik. Nah, ada salah satu plan. Nah, kita ada 15 plan, Pak. Salah satu mau nggak mau saya coba HRX sudah, HRA kemarin kita sudah lakukan, Pak. HRA kerjasama. Nah, salah satu parameter memang yang dirasakan ada kita ambil yang secara populasi ini distribusi usianya juga ada yang sudah tua, muda, dan tengah-tengah. Nah, kemudian juga dari sisi produksi dan sebagainya. Nah, menariknya boleh saya sedikit share nggak? Boleh silakan Mas, Pak Joko. silakan. Nah, dari beberapa hasil HRA kemarin, salah satu yang paling memang kelihatan kalau kita main, apalagi kemarin ya, suhu lagi panas-panasnya, kemudian pas lagi kita HRA dengan ada dokter, itu memang secara panas. Bahkan sempat kemarin 3 bulan yang lalu ada juga yang pingsan, yang entah pingsannya karena apa, sempat ada case 1 pingsan. Ya, kita pengendalian dehidrasi ini nggak tahu nih, aktualnya 4 sampai 37 Celcius, kemudian humidity-nya sekian, kemudian WPGT-nya pengukurannya. Nah, rekomendasinya penambahan untuk pengukuran WPGT kita
ada pengukuran, cuman ini penambahan lokasinya, kemudian ya kalau bicara engineering control ini memang ini kita juga sedang ya ini effortnya cuman lumayan nambahan AC mungkin kita bisa, tapi kalau ini ya tentu nah ATM ya Pak, kayak jungan tempat minum itu kita ya siapkan di beberapa titik ya, siapkan beberapa titik. Nah ini kira-kira dengan eh, panas ini Pak, efeknya ini kira-kira apa ya Pak ya? Secara 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 sianya gitu. Pengendalian dengan rekomendasi seperti ini saya lebih misal nih, poin yang ventilasi ini kan butuh effort budget ya. Apakah dengan awareness terkait dengan ayo minum. Nah, kadang-kadang serba susah operator itu eh, kita sudah siapkan misalnya botol. Mereka ini masih belum dehidrasi dan sebagainya. Nah, supaya untuk mereka cukup minum dan sebagainya itu ada tips nggak Pak Joko? Jangan sampai dia dehidrasi, tapi masa Kak lihat kayaknya dia lelah, tapi kok kayak minumnya kurang dan sebagainya ini. Ini gimana ya? Dengan kondisi lingkungan yang panas, ya panas, kemudian uh, uh, itu dan sebagainya, mungkin ada masukan dari uh, Pak Joko. Oke, terima kasih banyak, Mas. Ini langsung ya, Ya. dari data ini saya nggak perlu sebut Betul, Pak. BGT, saya cuma butuh data temperatur sama Ya, humidity. ya. Itu daerahnya molding, saya udah pasti jelas tahu nih. Injection, Itu mesinnya minta ya. kering. Mesinnya minta, nah area mesinnya itu minta kering itu, pasti kelihatan dari tempat humidity ya di bawah 50 itu minta kering dia, ya kan? Pasti Ya. minta daerah kering. Itu mesin itu minta temperatur panas kering. Mesin ya, bukan human. Ya. Manusia nggak mau mesinnya minta begitu untuk mencapai equality yang bagus, kan gitu kan? Betul, Jadi betul. ketahuan. Nah, sekarang kita kan mau bikin comfort kan, supaya humannya comfort deketin mesin itu kan, gitu kan? Betul, betul. Ya, berarti kan harus turunin temperatur tuh. Ya kan, terus naikin humidity, ya pakai air mist fan, pakai mist. Tapi apakah boleh apa enggak tergantung produksinya. Boleh Nah, enggak itu disemprot pakai air. Nah itu tanyain dulu ke Pak. dia. Nanti Jika energi ya, zona produksinya nggak energinya boleh, banyak. ya mohon maaf ya harus turunin temperatur pakai AC. Karena dia minta kering kan, AC kering, nggak ada airnya, kering, tapi AC blow dia, di blow dengan AC tekan. Terus kalau itu kepahalan ya simpelnya pakai administrasi, work cycle tadi kan. Kerja berapa menit, aja 50 menit, 10 menit istirahat, kan gitu kan. Yang simpel-simpel, jangan ekstrim-ekstrim ventilasi. Nanti kalau ventilasi begini, sampai coba gambarin gimana. Kalau bukan orang engineering kan kesulitan itu gambar. Dari data ini aja sampai bulat di WPGT. Makanya saya bilang WPGT nonsense. Sampai tunjukin data tabel-tabel ini makin ruwet. Kita cuman baca dua data saja saya udah tahu bahwa temperatur mesin itu minta kering, temperatur tinggi. Kenapa? Karena dari temperaturnya kebaca. Human kan normalnya 22 sampai 24 kan mintanya. Human ya, manusia. Temperatur mintanya human itu 60 sampai 70 man. Ketika dikasih humidity seperti ini, temperatur seperti ini, manusia nggak enak, saya nggak nyaman. Kenapa? Karena saya didekatkan di mesin posisi itu kan gitu kan. Simpelnya ya Mas ya, simpelnya. Simpel cara bacanya ya. Nggak perlu WBGT nih. Kalau saya baca WBGT ruwet nanti. Pertama sampai harus kalkulasi. Pekerjaannya berat atau ringan atau berat. Kalkulasi. Nah, ini sampai merumitkan sesuatu dengan BPKT. Heat index nggak rumit. Heat index cuma membaca dari angin, temperatur, humidity, 3 faktor aja. Di situ ada angin nggak? Sampai ngukur angin nggak di situ kan? Nggak kebaca ini. Nah, kelemahannya harusnya di situ dibaca anginnya berapa. Makanya butuh Kestrel tadi kecepatan angin. Di situ berapa? Ini nggak ada. Makanya BPKT kategorinya agak kacau karena tidak kompleks data yang dipunyai itu. Pada 3 faktor itu kritikal buat itu karena sampai pengen tahu laju udara di situ peralihannya berapa kan gitu Mas. Kalau di situ stagnan nggak sulit ya. Aja sih Pak. Tuh. Oh iya ya. Ini temperatur. Nggak ada datanya mana. Oh jadi ya angin. Nggak ada ini air ini beda. Nggak ada ini kan air nih Mas. Ini air ini. Ya, ada. Tadi saya sebut saya cuma butuh DT kecepatan angin, wind speed, atau mungkin laju alir. Oh iya, bukan. Nggak ada Mas, nggak ada.
nggak ada, itu kekurangannya di situ. Itulah kenapa Kestrel lebih menguntungkan dibandingkan sampean beli alat-alat yang mahal-mahal tadi itu. Use WBGT yang mahal 40 juta, Kestrel cuma 12 juta beres. Kecil lagi alatnya, di saku bisa, calibration bisa, meteorologi data juga bisa. Siapa bilang Yes, Qatar nggak yes. pakai? Ya, Kestrel 5400 itu. Itu salah satu tool yang powerful bagi saya ya. Powerful bagi Hmm, saya untuk mengalkulasi WBGT. Di situ kalau WBGT bisa. Kestrelnya itu bisa WBGT bisa. Sekecil itu loh bisa WBGT. Sekecil itu. Kalau mau cari yang safety ada juga. Itu oke. dari data sama saya sudah bisa baca molding area tempat Ya, pencetakan pasti. plastik, dia butuh itu saya udah baca di pabrik juga pernah tahu kan. Ya, ya, Tempat mana kering, tempat itu saya baca dari sekilas udah ya, tahu. ya. Iya, iya benar Pak Joko. Wah, iya, iya. Ya, Pak. Matur nuwun Pak, si Pak Joko. Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan juga Pak Joko atas tanggapannya. Lalu lanjut ke pertanyaan dari Ibu Nurvita Yulia. Menarik sekali Waduh. sharingnya Pak Joko. Saya tertarik dan menarik apakah di Indonesia sudah ada perusahaan yang menerapkan heat stress management seperti di perusahaan Bapak. Kalau ada pengalaman yang di Indonesia seperti apa implement? Terima kasih. Mohon maaf, Monggo Bapak. belum ada. Mohon maaf, belum ada. Mohon maaf, di Indonesia saya nggak bisa kasih contoh perusahaan mana yang bisa menerapkan itu. Nah, itu masih sesuatu yang belum pernah di Indonesia dilakukan. Padahal itu impact-nya ke death ya, ke fatality bisa dibaca sendiri. Wah, Rockefeller sudah baca seperti itu, WHO sudah menerapkan kematiannya jumlahnya ratusan ribu, tapi kita masih tenang-tenang saja, yang dibahas adalah sesuatu yang nggak penting. Ya kan? Yang kritikal tidak dibahas, hal yang ini dibahas. Kadang mana aturan yang mau dipakai, implementasi seperti apa, itu tidak paham, itulah. Makanya saya bilang, company-company nggak ada, karena mereka berpatokan selalu ke aturan. Mereka selalu dengan aturan hukum Indonesia. Jadi ketika ditanya, iya, mana aturan mainnya, Permenaker, nomor 5 berapa? Ya ketika dia patokan ke situ, maka kayak kuda dia nggak bisa lihat ke kiri dan kanan. Impact-nya apa? Dia nggak punya rasionalitas, faktor engineering-nya, faktor risetnya nggak dicapai, analisanya nggak dipakai, sehingga orang kayak bahasanya begitu terus. Itulah kenapa kita nggak maju. Makanya Pak Alvin suka jengkel kadang ditanya, peraturan nomor berapa, ini orang kok di grup tanya cuma mohon ini komplain peraturan nomor berapa, peraturan ya elah, ini negara kita itu cuman dengan sama orang peraturannya itu sendiri, itu duduk di meja nongkrong keluar negeri paste aturan mas, saya bilang itu cuma copy paste, tidak bener-bener cuma jalan-jalan copy paste peraturan dari suatu tempat yang nggak aturannya ditaruh jadi peraturan. Impactnya apa ya, kacau banget loh, nggak mengajak orang-orang praktisi yang jelas. Itulah seperti itu. Makanya kita kalau di grup nanya, coba komplain ke peraturan, kadang mau ketawa. Peraturan mau berapa lah? Ya elah, ini aturan main hukum tuh jadi kayak semacam super mengerikan di negara kita itu. Padahal kalau di Qatar tuh mas, aturan hukum itu wajib dan mudah dan bisa ditaati dengan negara cepat. Lainnya itu kita improvisasi. Tadi saya bilang ini kan improvisasi semua. Ini enggak, kalau sampai tadi apakah ada aturan mainnya? Enggak ada. Ini yang lakukan siapa? Ya Qatar Energi, LNG, sama Qatar Energi. Jadi improvisasi ada di company. Jadi negara itu seluas-luasnya, tapi dia memberikan guideline yang jelas dan tidak mengada-ngada dan implementatif. Ya tadi saya tunjukin yang mungkin Gesel ini caranya gimana gimana dan implementatif, bukan sesuatu yang awal. Kita copy paste itu dari semuanya voluntary. Kita copy jadi aturan hukum kan konyol. Maksudnya sesuatu yang volunteer yang harusnya tidak wajib dijadikan wajib di tempat kita. Penegakannya nggak ada, ujung-ujungnya nggak implementatif. Orang-orang ketakutan dengan aturan main itu. Selalu bersembunyi di balik aturan-aturan main hukum kita. Ya itulah beratnya di situ, Mas Asis. Itunya. Kalau ditanya implementatif, ya nggak ada. Mau bisa jelaskan di company. Termasuk main bisa jadi prototipe itu. Saya jelasin kan, ada genset, ada tempat air minum, disuplai sama air, nanti orang minum di situ, jadi nggak usah jauh, sehingga apa, orang-orang mining nggak ada yang kena ginjal. Sekarang coba lihat pondok di mining, jauh-jauh nggak ada air minum, dia mau cari air minum susah. Terus pondoknya aja nggak qualified, kadang ada ular di dalam pondok, kadang ada sarang lebah di pondok operatornya kan. Itu karena apa? Karena mapping planningnya nggak cukup baik untuk mengatur facility di tempat-tempat kerja. Oke Mas Aziz, gitu aja Mas Iya. Aziz.
Lalu langsung ke pertanyaan selanjutnya nggih, Pak Joko. Dari sinten iki? Mas Iqbal, Bapak Iqbal. Izin bertanya Pak, perbedaan penggunaan WBGT meter dan heat index bagaimana ya Pak? Dan lebih efektif mana pengukurannya? Ya, oke. Bagus ini. Apa sekarang saya jelasin dulu apa beda WBGT sama heat index ya. Heat index itu dua faktor. Di metrik kolomnya itu cuma temperatur sama humidity. Cuma dua itu aja. Wind speed itu cuma tambahan kalau dia lebih. Kalau ada ketika ekstrim di atas 10 meter per second akan berbeda. WBGT dari temperatur. WBGT dari temperatur 3. Namanya dry air yang tadi dipakai Kestrel. Satu wet bulb, temperatur basah. Satu lagi radiant, globe. Tiga-tiganya temperatur nih. Dia nggak ngitung faktor humidity, tapi tiga-tiganya temperatur. Padahal dari faktor wet bulb itu tadi ada humidity. Dan dia ada radiasi, di sini ada radiasi. Pada radiasi ini impact sehingga apa WBGT itu semuanya tiga-tiganya temperatur tiga-tiganya itu bedanya ya. Kalau alatnya yang Kestrel tadi itu kecil itu tiga-tiganya bisa dilakukan dalam satu kali unit, satu kali ukur, satu kali pencet on itu merekod semua TWL, WBGT, heat index itu Kestrel. Kalau ada alat misalnya kasih satu brand ya, Quest 10 34 atau 4436 itu cuma ngukur WBGT saja, dia nggak bisa heat index. Ada yang seri 36 nggak bisa, yang seri 44 bisa. Satu unit sama. Jadi kalau ditanya gimana cara ngukurnya, ya sama, tinggal cuman start stop aja kayak ngukur kayak nyalain start on off alat aja, on, running, record sudah selesai. Begitu aja simple. Nanti ketika download datanya dia akan kebaca heat index berapa, WBGT berapa. Cuman yang harus diperhatikan, kenapa saya tadi kasih tahu kenapa harus ada training buat orang yang menggunakan Kestrel itu, yang nggak orang-orang paham. Ini sudah nih bos nih level 6 NVQ udah tinggi. Cuman jadi safety orang lapangan ini. Dia pegang Kestrel nih, kan udah tahu di Kestrel ada sensor-sensornya ya. Dia blok itu sensornya gini. Kira-kira hasilnya benar atau enggak itu? Kayak misalnya sampai ngukur sound level, tapi mikrofonnya ditutup. Kira-kira hasilnya gimana? Kan kecil kan? Nah, itulah kesalahan-kesalahan teknikal di lapangan di mana orang nggak paham cara menggunakan. Makanya di training Gistress tadi ada beda-beda training. Yang khusus Kestrel unit, Kestrel user tadi, orang safety lapangan tadi itu, kita ajarin cara ngukur Kestrel yang benar, supaya tidak ngeblok sensor-sensor yang ada di alat Kestrel. Karena Kestrelnya kan kecil tuh, banyak sensor kecil-kecil di dalamnya situ. Itu jangan sampai diblok, jangan sampai kotor, jangan sampai sakunya isinya apa, isi air semua nyetrum ke situ semua, kan konslet tuh. Atau mungkin pecah, kan di Kestrelnya ada bulat-bulat bola itu. Ya, itu kan buat ngukur WBGT itu jangan sampai dan lain-lain ya. Jadi bilang cara memakai alat itu ada cara. Terus cara nge-recordnya gimana, terus nanti reporting di WhatsApp system tuh. Jadi ketika tiap jam dia nge-record tuh ngirim message ke WhatsApp tuh. Area saya di sini, koordinat ini, hasilnya heat index-nya berapa. Itu di-share di WhatsApp group itu. Jadi kita tahu oh, di titik sini angkanya berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Gitu Mas. Jadi kalau alatnya simpel cuma start off, mudah cuma start on gitu aja. Off ya, di off tombol sekali dah selesai. Itu aja Pak Sasis. Nih, terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Dila, Ardila Nurcahyo. Ya. Izin, metode perhitungan untuk heat index dan lama waktu istirahat pekerja konstruksi. Terima kasih. Nah itu di presentasi nanti di-share tuh ketika Waduh, heat index 27 sampai 32, kerjanya 50 menit, istirahat 10 menit. Ketika heat index-nya 32 sampai 40, itu kerja 40 menit, istirahat 10 menit. Jadi beda-bedanya 10 menit tuh. Yang paling ringan tuh 50 menit 10 menit. Yang orange tadi yang yellow dulu, yang yellow itu 40 10, yang ini 30 10. Nanti lama-lama sampai ke 10 10 tuh. Ke 10 10 tuh yang warna merah tadi. 10 menit kerja, 10 menit istirahat. Jadi cuman boleh 10 menit kerja, 10 menit istirahat. Itu ada rasionya begitu-begitu. Tapi ketika mitigation plan, kan tadi kan ketika hitam kan ada tambahannya itu. Nah, itu di adisional tadi ditambah istirahatnya nggak 10 menit, saya tambahin jadi 30 menit. Namanya apa? Namanya additional mitigation, namanya tambahan plan. Kenapa harusnya istirahat cuma 10 menit? Perusahaan berbaik hati memberikan istirahat 10 menit. Itu dijadikan acuan di dalam approval tadi itu. Makanya ketika 1 minggu sekali di meeting, saya ketok palu, tek, saya approve ya di sini ya, approve di sini. Ya, saya tanda tangan di situ 30 menit istirahat. Sehingga ketika implementasi di lapangan,
AL titir 2 tadi yang ngecek lapangan tadi yang tanda tangan setiap hari di PTW ya, itu kan ditaruh di PTW ya. Kan form itu nanti masuk ke PTW. Jadi ingat, form itu tuh approval ya, sangat tinggi kastanya itu. Masuk ke PTW, nanti tiap hari itu dia verifikasi. Benerannya 30 menit, bener tanda tangan, tanda tangan. Itu tanda tangan harian tuh, kayak absensi itu. Ada kolomnya harian itu. Kalau saya per minggu sekali kan statusnya AL titir 1 tiruan. Itu kalau senior leadership itu levelnya advisor di atas. Dia tidak ikut meeting tapi dia berhak menentukan apa yang boleh, apa yang enggak. Tergantung dia direktur dan lain-lain. Oke? Itu saja Mas Aziz. Terima kasih Pak Joko. Mungkin dari Bapak-Bapak Ibu yang lain yang raise hand, kayaknya nggak ada ya. Atau ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Kalau memang sudah tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya, Joko Ya. ya, terkait dengan sesi tanya jawabnya. Cukup aktif ya Pak ya, cukup banyak pertanyaan yang panjang-panjang juga. Eh, saya pribadi juga sangat baru ya terkait dengan History Management ini ya. Khususnya kan ya untuk Kagama HSE Talk pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Joko Prakosadi Wibowo selaku narasumber kita pada malam hari ini yang sudah memberi insight-nya yang jarang yang bisa kita temui ya, apalagi di tempat asal kita. Dan uh, pada sesi Kagama HSE Talk malam hari ini juga menjadi penghujung acara kita di tahun 2023 ini ya. Tapi santai saja karena di tahun 2024 pasti ada banyak lagi lah kegiatan-kegiatan Kagama HSE Talk dengan pemateri-pemateri yang pastinya expertise di bidang yang masing-masing dan semoga tetap sustain untuk kedepannya. Amin. Jadi terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian pada acara Kagama HSE Talk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, Pak Aruno.